Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi serta maket yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Definisi struktur tenda: a tent is thin anti-clastic tension membrane supported by a compression arch or mass. Menurut Moore, struktur tarik tipis atau ringan yang ditopang dengan tekanan udara atau bidang kaku lainnya berupa tiang lengkung atau rangka. Menurut Schuller, struktur tenda adalah struktur membran yang bekerja dengan memberikan gaya eksternal yang menarik membran. Menurut Shoddy, di dalam struktur tenda memiliki beberapa bentuk dasar berupa hyper, barrel valve, conic, dan inflatable. Komponen dan material. Base plate. Base plate merupakan konektor yang menghubungkan membran dengan fondasi. Membran atau fabrik merupakan material yang digunakan sebagai penutup atap pada struktur tenda. Bell ring atau membran plate merupakan konektor yang menghubungkan membran dengan elemen struktural. Biasanya bell ring digunakan di bagian atas pada bentuk konikal dari struktur tenda. Selanjutnya adalah support. Support merupakan elemen struktural pada struktur tenda yang berupa tiang-tiang ataupun pelengkung dan bisa disebut sebagai internal mass, external mass, dan internal arch. Berikut merupakan komponen pada struktur tenda yang ada pada maket kami. Yang pertama, internal mass, membran, base plate, internal arch, dan kabel. Klasifikasi bahan atau material dari struktur tenda terletak pada bahan yang dikandungnya, di mana dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu PVC, PTFE, dan ETFE. PVC atau polyvinyl chloride merupakan bahan dari serat polyester yang sangat tinggi yang melindungi kedua lapisan membran PVC, terutama dari sinar matahari, sehingga daya gunanya bisa lebih lama. PVC mampu bertahan selama 20 tahun. Kemudian, transparasi membran pada PVC dapat mencapai lebih dari 50%. PTFE atau polytetrafluoride ethylene adalah kain fiberglass yang dilapisi dengan PTFE. Merupakan material fabrik arsitektur paling tahan lama yang tersedia saat ini, di mana mampu bertahan hingga 30 tahun. Kemudian memiliki transparasi bahan yaitu 10% sampai 22%. ETFE atau ethylene tetrafluoride ethylene, bahan membran ETFE tidak memiliki inti kain dan hanya terdiri dari film ETFE. Materi yang terkandung dalam ETFE memiliki bahan kimia yang baik sehingga tidak diperlukan perlindungan yang khusus untuk permukaannya. ETFE mampu bertahan antara 20 sampai 30 tahun, memiliki transparasi sekitar 95%. Perilaku struktur tenda, distribusi beban. Perlu diingat kembali, struktur tenda adalah struktur membran yang bekerja dengan memberikan gaya eksternal yang menarik membran. Sehingga pada dasarnya prinsip kerja dari struktur membran prategang ini adalah mempertahankan semua permukaan membran mengalami tarik dalam semua kondisi pembebanan. Dan harus diperhatikan, tegangan tarik yang bekerja pada permukaan harus mampu dipertahankan atau tetap, dan tidak boleh menyebabkan tegangan membran melebihi kapasitas material yang digunakan. Mari kita perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ini merupakan ilustrasi distribusi beban dan gaya yang dialami struktur tenda pada maket kelompok kami. Dapat dilihat bahwa arah-arah garis berwarna merah mewakili gaya-gaya tarik yang terjadi pada struktur tersebut. Gaya-gaya tarik tersebut disalurkan melalui membran yang dibantu oleh internal mass dan internal arc menuju ke base plate dan fondasi. Proses konstruksi struktur tenda. Proses konstruksi struktur tenda terdiri dari persiapan lahan,
pemancangan pondasi dan struktur pendukung, penyusunan membran, pemasangan dan penarikan membran, pengujian dan pengevaluasian. Dapat dilihat pada gambar berikut ilustrasi proses konstruksi struktur tenda dari nomor 1 hingga nomor 6. Pertama, persiapan lahan dilakukan untuk membersihkan lahan yang akan dibangun sebelum dilakukan konstruksi. Kemudian, setelah lahan disiapkan, dilakukan pemancangan pondasi dan struktur pendukung seperti tiang-tiang, sambungan, dan kabel. Setelah itu, barulah dilakukan penyusunan, pemasangan, dan penarikan membran. Proses penyusunan dan penarikan ini harus diawasi serta dilakukan atas persetujuan ahli struktur yang bertanggung jawab. Di samping itu, harus dilakukan dalam cuaca yang paling tenang agar kerusakan pada saat pemasangan dan penarikan dapat diminimalisir. Setelah membran ditarik, dilakukan pengaturan penarikan-tarikan agar tidak terjadi kelebihan tarikan pada titik-titik tertentu. Dan yang terakhir, dilakukan pengujian dan pengevaluasian atas proses konstruksi yang telah dilakukan. Kelebihan pada struktur tenda bersifat ringan sehingga tidak memberatkan bangunan. Struktur sangat fleksibel sehingga memungkinkan untuk membuat bentuk mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Sangat cocok untuk bangunan yang tidak permanen, semi permanen hingga permanen. Sifat material disesuaikan menurut kriteria tertentu, seperti membersihkan diri sendiri, tidak mudah terbakar, tahan terhadap sinar UV, buram, atau transparan, tahan terhadap temperatur ekstrim, bentuk konstruksi yang menarik. Kekurangan yang terdapat pada struktur tenda sangat peka terhadap efek aerodinamika sehingga mudah mengalami getaran dan tidak dapat menahan beban vertikal. Serta struktur tenda memiliki kekakuan yang sedikit atau tidak ada. Hilangnya ketegangan berbahaya bagi stabilitas struktur dan jika tidak dipelihara secara teratur akan menyebabkan kegagalan struktur. Susah untuk mengendalikan air di struktur sistem terbuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.